Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini doa dan harapan saya untuk saudara semua berada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Mengalami jawaban doa yang ajaib. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami untuk menggenapi rencana-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan juga keinginan dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan tersebut, orang perlu berusaha dan bekerja. Kabar bahagianya adalah Tuhan tahu persis apa kebutuhan dan keinginan kita, meski apa yang kita butuhkan dan kita inginkan tersebut masih tersimpan di dalam hati kita, belum kita katakan. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, ayat ini merupakan janji yang indah dari Yesus tentang jawaban doa. Tetapi apa yang dimaksud dengan jawaban doa yang ajaib itu? Jawaban doa yang ajaib tidak selalu berarti sesuatu yang spektakuler atau di luar nalar kita. Jawaban doa yang ajaib itu dapat berupa pemberian hikmat dan kekuatan untuk kita dapat melewati masa yang sulit. Soal kedamaian dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Mengenai pemulihan hubungan yang renggang dengan sesama kita. Atau pintu kesempatan yang terbuka secara tiba-tiba dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana kita dapat mengalami jawaban doa yang ajaib? Berikut ini ada beberapa kunci saudaraku. Yang pertama, memiliki iman yang teguh. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kita dan Dia sanggup menjawabnya. Hidup ini penuh dengan suka dan duka. Dalam suka, kita bersyukur. Dalam duka, kita berdoa. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan, curahan hati kita kepada Sang Pencipta. Di saat kita merasa terbebani, doa menjadi tempat untuk berlindung. Di saat kita merasa lemah, doa menjadi sumber kekuatan. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Dalam Mazmur dikatakan, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan tidak pernah menutup telinganya terhadap seruan doa kita. Tuhan tidak hanya mendengar seruan doa kita, tetapi Tuhan juga sanggup untuk menjawabnya. Yang kedua, berdoa dengan spesifik. Semakin spesifik kita berdoa, semakin mudah bagi Tuhan untuk menjawabnya.
Saat kita berdoa dengan spesifik, kita menunjukkan iman dan kepercayaan kita kepadanya. Kita yakin bahwa Dia mengetahui kebutuhan dan keinginan kita, bahkan yang terkecil sekalipun. Ketika kita merumuskan doa kita dengan jelas, kita memfokuskan iman dan jawaban yang spesifik. Saudaraku, Tuhan tahu semua isi hatimu, bahkan yang tidak engkau ucapkan pun Tuhan mengerti. Tetapi Tuhan ingin engkau berani jujur berdoa, berani mengatakan apa yang engkau katakan. Semakin spesifik engkau dalam berdoa, Tuhan semakin menghargai akan kejujuran kita, akan keberanian kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada Tuhan. Hal ini akan memperkuat iman kita dan keyakinan kita saat kita menantikan akan adanya jawaban doa. Doa yang spesifik membantu kita untuk lebih memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, berdoa dengan hati yang tulus. Doa yang tulus bukan hanya tentang apa yang kita inginkan saja, tetapi tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berdoa dengan hati yang tulus bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata yang indah atau doa yang dihafalkan. Lebih dari itu, saudaraku, doa yang tulus itu lahir dari hati yang murni, penuh kerendahan hati dan keyakinan kepada Tuhan. Doa yang tulus mencerminkan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita yang terjadi dengan kita memaksa Tuhan. Berdoa dengan hati yang tulus adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan latihan dan juga ketekunan. Janganlah mudah menyerah jika kita belum merasakan dari doa yang kita panjatkan. Teruslah engkau berdoa dengan penuh iman dan dengan keyakinan, dan percayalah bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan doa-doa kita yang tulus. Yang keempat, bersabar dan tekun dalam doa. Jangan mudah menyerah ketika kita doa dan kita belum mendapatkan jawabannya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan itu memang tidak selalu mudah, saudaraku. Kita sering dihadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai rintangan, dan juga berbagai macam pencobaan. Dalam situasi seperti ini, doa menjadi salah satu senjata yang paling ampuh yang kita miliki. Namun doa tidak selalu tentang mendapatkan jawaban yang instan. Terkadang dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk melihat hasil dari doa-doa kita. Ada suatu proses yang tidak mudah dilakukan dan yang tidak sebentar dalam kita menunggu jawaban doa dari Tuhan. Apa arti bersabar dan tekun dalam berdoa? Bersabar berarti tidak mudah menyerah ketika doa kita belum dijawab. Kita akan terus berdoa, setia hidup dalam kebenaran sampai Tuhan menjawab doa kita. Kita terus percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu yang tepat, sesuai dengan waktunya Tuhan. Sedangkan tekun berarti terus-menerus berdoa meskipun kita merasa lelah atau frustasi sekalipun. Kita tidak akan berhenti memohon kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Bersabar dan tekun dalam berdoa adalah sikap yang penting bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Ketika kita berdoa dengan sabar dan dengan tekun, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya. Kita percaya
bahwa rancangan Tuhan yang baik itu akan terjadi dalam hidup kita. Itulah mengapa kita selalu berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Dengan tekun kita melakukan doa-doa kita. Karena kita percaya rancangan Tuhan itu rancangan yang baik bagi hidup kita. Doa yang disertai dengan kesabaran dan ketekunan akan membawa kedamaian, ketenangan, dan jawaban dari Tuhan pada waktu yang tepat. Yang kelima, yang terakhir, mencari kehendak Tuhan. Jawaban doa yang ajaib tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berharap Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Namun, realitanya yang terjadi tidak selalu demikian, saudaraku. Jawaban doa yang ajaib tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan itu sudah merancangkan yang baik dalam hidup kita semua. Dan Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita, baik yang masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tuhan tahu apa yang terbaik. Maka Tuhan hanya akan mengabulkan doa-doa kita, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, doa untuk menggenapi rancangan Tuhan yang baik terjadi dalam hidup kita. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan perhatian. Dia ingin yang terbaik bagi anak-anaknya. Namun Dia juga adalah Allah yang berdaulat, yang memiliki rencana dan kehendaknya sendiri atas hidup kita. Seringkali keinginan kita tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali meminta hal-hal yang didasari oleh keinginan duniawi saja, mengenai egoisme kita dan juga nafsunya kita. Kita harus belajar untuk memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, serta bersabar dan bertekun dalam berdoa. Kita juga harus belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita semuanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritahukan kepada Tuhan melalui doa kita yang jujur. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anak-anak-Nya. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, ayat-ayat ini dikenal sebagai janji pengabulan doa. Memberikan dorongan dan keyakinan kepada orang Kristen tentang kuasa doa. Yesus mengajar bahwa Bapa di surga yang penuh kasih dan murah hati akan menjawab doa-doa anak-anaknya yang datang dengan iman, dengan ketekunan. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang membangun hubungan yang intim dengan Allah. Kita harus datang kepadanya dengan hati yang tulus, penuh iman dan penyerahan. Kita tidak hanya pasif dalam menunggu jawaban doa, tetapi harus aktif mencari kehendak Allah dan berusaha menjalankannya, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ketekunan dan kegigihan dalam doa menunjukkan bahwa kita serius dan yakin bahwa kita kepada Allah. Maka kita terus berdoa dengan tekun, dengan gigih, dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang berbahagia, segala berkat yang kita butuhkan
ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, berharaplah hanya kepada Tuhan saja, jangan kepada yang lain, sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dia pasti akan membuka jalan serta menyediakan segala yang kita butuhkan dengan caranya, dengan waktunya yang ajaib itu. Asal kita taat kepada Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan tepat pada waktunya seperti tertulis. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh iman dan kerinduan untuk mengalami kuasa-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan perhatian. Engkau memahami kebutuhan kami bahkan sebelum kami mengucapkannya. Engkau rindu untuk mencurahkan berkat dan mukjizat-Mu terjadi kepada kami, anak-anak-Mu yang setia hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang dengan membawa permohonan dan kebutuhan kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doa kami dengan cara yang ajaib dan melampaui akal budi kami. Kami mohon agar kami diberi iman yang besar. Tolong tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan, kami ingin belajar untuk berserah sepenuhnya hanya kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana terbaik bagi hidup kami. Kami juga memohon hikmat dan kebijaksanaan. Tolonglah ajarkan kami Tuhan untuk berdoa dengan tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin doa kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu mendengarkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan beban berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, Engkau memberi kekuatan yang baru dan cara-cara yang baru, dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan semua persoalan dan beban hidupnya dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri, berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Apapun komentar saudara, itu sangat penting buat kami karena akan mereferensikan video ini dapat dilihat oleh banyak orang lagi. Dan bagikan renungan ini pada saudara, teman, dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.